Selamat pagi anak-anak, selamat belajar ya. Pada pagi hari ini, bersama dengan Ibu Eni Yulia, Ibu akan mengajarkan tentang teorema Pythagoras. Seperti pada judulnya ya, Pythagoras. Nah, Pythagoras ini digunakan untuk mengetahui sisi miring segitiga. Dan teorema Pythagoras ini hanya dikhususkan untuk mencari pada bangun segitiga. Ibu gambarkan ya, segitiga. Nah, segitiganya itu hanya bisa digunakan pada segitiga siku-siku. Ayo, segitiga ada apa saja? Ada segitiga sama kaki, sama sisi, ada segitiga sembarang. Nah, teorema Pythagoras ini hanya bisa digunakan pada segitiga siku-siku. Ciri dari segitiga siku-siku adalah salah satu sisinya berbentuk siku-siku atau memiliki sudut 90 derajat. Ingat ya, 90 derajat. Nah, pada bangun ini Ibu misalkan sisi A, B, dan C. Ini sisi A, kemudian tingginya sisi B, dan sisi miringnya adalah sisi C. Nah, teorema Pythagoras ini digunakan untuk mencari salah satu sisi yang tidak ada. Jadi, semisalkan yang diketahui hanya sisi A dan sisi B, maka teorema Pythagoras ini digunakan untuk mencari sisi C. Rumusnya hanya satu, bisa digunakan di semua cara. Nah, dari gambar ini terdiri dari alas A, tinggi B, dan sisi miring C akan didapatkan rumus dasar. Rumus dasarnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Konsepnya adalah alas dikuadratkan, tinggi dikuadratkan akan menghasilkan atau sama dengan sisi miring C kuadrat ya. Ini adalah rumus dasarnya. Dari rumus dasar ini dapat diturunkan beberapa rumus, yaitu ini mencari C kuadrat. Nah, kemudian bagaimana jika yang dicari A? A sisi alasnya. Maka A kuadrat sama dengan sisi miring atau C kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian bagaimana jika yang dicari B atau tingginya? Yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat atau sisi miring dikurang A kuadrat. Jadi konsepnya adalah jika yang dicari C, maka sisi yang tegak 2 ini ditambahkan. Dan jangan lupa dikuadratkan ya, dikuadrat dan ditambahkan. Akan tetapi jika yang dicari B, maka jika yang diketahui ada sisi miringnya, maka konsepnya adalah dikurangkan. C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Begitu pula jika yang dicari A, maka sisi miring C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Seperti itu ya anak-anak, paham? Nah, ini tadi adalah konsep dasarnya dalam pembentukan rumus Pythagoras. Nah, sekarang Bu Eni akan ngasih contoh soal pertama. Contoh soal pertama. Bangunnya adalah selalu segitiga. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah cirinya salah satu sudut adalah 90 derajat. Oke, maka ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Jika diketahui, contoh soalnya seperti ini, soal pertama. Nanti dicatat ya. Jika A adalah 4 cm dan B 3 cm, tentukan besar sisi C. Oke, karena yang dicari C, mana yang kita cari? Rumus dasarnya ini ya. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat.
Mari kita masukkan ke rumus dasarnya dulu. Nah, ditulis rumusnya. Setelah itu dimasukkan angkanya. A, mana A? Ini 4 cm. C kuadrat tetap ditulis ya. 4 dimasukkan. Ditambah B kuadrat. B berapa? 3 cm. Nah, kemudian ini dikuadratkan terlebih dahulu. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat berapa? 9. Lalu dijumlahkan. 16 ditambah 9 sama dengan 25, betul sekali. Maka karena ini masih C kuadrat, maka kita harus mencari C, karena yang dicari C bukan C kuadrat. Caranya gimana? C sama dengan diakarkan. Nah, akar 25 semuanya tahu ya, berapa? 5 cm. Oh ya, sama dengan 5 cm. Ini adalah besarnya C. Itu contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua masih sama, yaitu dengan segitiga siku-siku. Yaitu cirinya ada sudut 90 derajat. Nah, di sini tadi berbeda dengan segitiga yang tadi karena dibalik gitu ya, tapi ini sama saja segitiga siku-siku. Ini sisi A, sisi B, dan sisi C. Sisi C adalah sisi miringnya. Oke, karena sisi C sisi miring, berarti nanti tandanya adalah rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini yang diketahui A 6 cm, ini 6 cm, kemudian B 8 cm. Kita cari C. Pertama-tama yaitu ditulis rumusnya dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat ditulis A 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat, betul sekali, 64. Oke, ditambahkan 36 ditambah 64. C kuadrat jangan lupa selalu ditulis dulu. Sama dengan 100. Nah, baru ditulis C. C, kalau C sudah ditulis, kuadratnya hilang, berarti berganti akar. Sama dengan akar 100 berapa? 10. Satuannya ditulis cm. Jadi kalau A 6 cm, B 8 cm, maka sisi miringnya atau C-nya adalah 10 cm gitu. Dipahami ya? Nah, sekarang contoh soal nomor 3 ini yang akan kita bahas bersama-sama menggunakan rumus yang ini, ya. Menggunakan rumus dikurang. Tadi kalau contoh soal pertama dan kedua menggunakan ditambah ya, A kuadrat ditambah B kuadrat untuk mencari C. Maka contoh soal ketiga ini kita cari sisi lurusnya, bukan sisi miringnya. Nah, cara ciri untuk mencari sisi lurus, sisi A dan sisi B adalah dengan cara mengurangkan. Apa yang dikurang? Sisi C dengan sisi yang diketahui. Nah, ini yang diketahui sisi C dan sisi A. Kita pertama-tama tulis rumusnya ya. Anak-anak, yang dicari B maka pakai rumus ini. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, B kuadrat tetap ditulis. Sama dengan C, C-nya 13 dikurangi A 5. B kuadrat tetap ditulis. 13 kuadrat adalah 169. Betul sekali. 169 dikurang
25. Langsung dikurang, B kuadrat sama dengan 144. Maka B di akar ya. Kalau kuadratnya hilang, sini langsung akar kuadrat. Maka B adalah 12 cm. Ya, jangan lupa ditulis, dicermati, dipahami. Kalau belum paham, diulang lagi videonya, diulang sampai paham dan mengerti konsepnya, dan dikerjakan sampai betul, cermat, dan tepat. Nah, sekarang contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, kita lihat soalnya. Yang diketahui apa saja? Yaitu sisi C, sisi miring, dan sisi B, ya, sisi tegak. Maka yang kita cari adalah sisi A atau alasnya. Kita lihat rumusnya. Nah, ini A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. C adalah sisi miring dan B adalah sisi tegak yang diketahui. Mari kita tulis rumusnya. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat ditulis C 25 kuadrat, jangan lupa, dikurangi B 24 kuadrat, ditulis lagi, kemudian dikuadratkan. 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 24 kuadrat 576. A kuadrat ditulis lagi, kemudian dikurangkan berapa? 49. Nah, karena sudah A kuadrat 49, maka kuadratnya dihilangkan. Kalau ini hilang, maka yang sebelah sini berbentuk akar. Nah, akar 49 adalah 7 cm. Jadi, jika sisi miring 25 cm, B 24 cm, maka sisi alasnya adalah 7 cm. Jangan lupa kalau belum paham, diulang videonya sampai hafal, sampai paham, sampai mengerjakan dengan cermat dan teliti. Baik anak-anak, sekian materi dan penjelasan contoh soal tentang Pitagoras. Semoga kalian paham, tetap semangat belajar di rumah. Dan setelah ini akan ada latihan soal. Kalian harus mengerjakan ya. Jangan lupa semangat. Kalau belum paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada orang tua atau kepada guru. Nah, sekian, terima kasih. Semangat belajar.